Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Bakul Ngebul. Yang banyak komennya. Kang Jaja gaskeun. Oke guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke teman-teman, untuk proyek si marmut, alhamdulillah untuk progresnya udah selesai ya teman-teman. Dan udah kita totalkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk proyek restorasi Peace Air 2004 si marmut ini. Jadi buat para netizen yang kemarin bertanya untuk total biaya yang dikeluarkan si marmut, bakalan kita sepil ya teman-teman. Berapa sih yang dikeluarkan untuk proyek restorasi si marmut ini? Jadi teman-teman, sebelum kita bongkar untuk total biayanya, kita bakalan sepil dulu ya teman-teman untuk spare part yang dikeluarkan atau yang ditempelkan untuk proyek si marmut ini. Jadi untuk spare partnya lebih dari 200 part yang diganti ya teman-teman. Ini lumayan cukup banyak juga dari sekian proyek restorasi. Baru kali ini untuk proyek yang paling gede biayanya ya teman-teman. Jadi untuk beberapa netizen yang kemarin di kolom komentar mengomentari proyek si marmut ini, ada yang tepat ya teman-teman untuk tebakan para netizen. Jadi untuk lebih jelasnya kita bakalan sepil dulu spare part apa sih yang ditempelin untuk proyek restorasi si marmut ini. Oke guys, kita bakalan sepil dulu ya. Kemungkinan ini nggak bakalan kita sebutkan semua karena partnya seperti yang saya bilang tadi lebih dari 200 part yang diganti. Kita ini aja ya teman-teman yang ringkas saja untuk spare partnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas atau lebih detail, ada di konten kita sebelumnya yaitu konten untuk cek spare part proyek si marmut. Oke, kita mulai dari depan dulu guys. Jadi untuk proyek si marmut ini cuman menyisakan rangka dan juga cangkang mesin ya teman-teman, atau juga crankcase. Oke, kita bakalan sepil dulu dari bagian depan dulu guys. Nah, untuk spion ya, kita pakai yang original ya dari Yamaha. Ini khusus untuk Peace Air ya teman-teman. Terus juga dari bodi kasar ya, bodi kasar semuanya ganti ya dari 6 piece. Mulai dari batok, led seal, cover tangki, wadah aki, spakbor belakang, tutup rantai, semuanya ganti ya teman-teman. Terus juga untuk bodi halus, ini bodi halus semuanya diganti ya. Ini partnya original dari Yamaha. Terus juga untuk warna sesuaikan dengan dokumen 2004 yaitu hitam oranye. Nah ini bodinya seperti yang biasa kita pakai ya untuk bahan restorasi, bodi original baru, cuman kita repaint ulang lagi guys. Nah, terus juga untuk speedometer ya, semua ini sesuai request dari ownernya ya teman-teman. Ini speedometer kita ganti baru original. Nah, ini sengaja ya kabel atau kawat dalamnya enggak kita pasang supaya kilometernya tidak bertambah ya teman-teman. Nanti ketika kita siap untuk dikirim, kita bakalan pasang untuk kawat atau kabel speedometernya. Ini indikatornya semuanya berfungsi ya, dari lampu speedometer, lampu indikator oli samping, jauh dekat, netral, top, semuanya berfungsi ya teman-teman. Terus juga untuk holder kiri kanan ya kita ganti, hand grip kita ganti, terus juga bandul setang, handle rem, handle kopling kita ganti, terus lampu ya, lampu-lampu depan belakang semuanya ganti. Lampu sen juga ganti ori 2004. Untuk emblem juga kita pakai ya yang 2004 ini chrome original. Terus juga dari bottom ya teman-teman, ini bottom juga ganti, ini satu set sama as, sama per shock, sama sulingan. Pokoknya sesi komplit bagian shock depan ini semuanya baru ya teman-teman. Terus dari kaliper ini baru original ya, harganya lumayan mehong juga guys. Ini kebeli untuk satu unit motor buat ke sawah ya. Terus juga dari baut-bautnya ganti, piringan cakram ganti original. Nah untuk ban luar kita pakai dari Maxxis tipenya Victra ya,
ukuran depan 80/80/17 dan ukuran belakang 90/80/17 sama ini juga ya, belakang juga Victra. Nah untuk tipenya Victra S98 ST ya teman-teman, sama depan belakang. Terus untuk mesin kita upgrade semua ya, dari block boring 1 set komplit, terus juga stang piston, rasio juga kita ganti, terus as operan gigi, aslah, terus selahan, seisi bagian kopling semuanya ganti ya teman-teman. Terus blok koplingnya juga ganti, terus di bagian magnet, dinamo, gigi set starter, spool semuanya ganti ya, sama kipas, tutup kipas semuanya ganti. Nah untuk bagian mesin kita perbarui semua ya teman-teman, cuman menyisakan krek as saja guys. Nah untuk swing arm juga kita ganti pakai original baru ya teman-teman. Ini swing armnya, untuk pencariannya lumayan cukup susah juga, ini termasuk part yang goib ya, susah dicari guys. Terus operan gigi, pedal rem kita ganti semua. Terus juga untuk shockbreaker belakang kita pakai standar originalnya ya teman-teman, chrome, ini bawaan 2004. Terus nah lampu belakangnya juga pakai 2004 ya teman-teman. Nah untuk lampu sabit original dari Stanley ya teman-teman, ini lumayan harganya mehong juga. Nah untuk di jok guys, kita lihat di bagian joknya ya. Nah ini jok ganti 1 set tinggal pasang ya, ini PNP juga untuk pega ya teman-teman. Nah ini udah 1 set sama karetnya, terus juga engsel kita ganti, engsel jok. Nah dari retainer ganti ya, plus karet, dan juga bautnya, pelampungnya juga kita ganti. Terus ini tutup tangki serta tangkinya juga kita ganti. Nah teman-teman, baut-baut detailnya juga kita ganti semua ya. Jadi untuk singkatnya, si Marmut ini cuman menyisakan rangka ya atau dokumen, dan diperkirakan kurang lebih 98% ya untuk pergantian untuk proyek si Marmut ini. Jadi mengeluarkan biaya cukup besar juga guys. Jadi untuk pengapian ya, pengapian semuanya ganti semua, yang aslinya diturunkan semua, dari kelistrikan semuanya udah normal, kabel bodinya juga ganti baru guys. Jadi untuk proyeksi Marmut ini yang terhedon guys ya. Jadi walaupun tampilan standar ya untuk proyeksi Marmut ini mengeluarkan biaya yang cukup besar juga dari proyek kita sebelumnya guys. Oke guys, jadi untuk memenuhi rasa ingin tahu para netizen ya, yang kemarin banyak bertanya untuk
berapa sih total biaya yang dikeluarkan untuk si marmut ini. Dan kita juga udah mohon izin ya ke Mas Mugni untuk kita publikasikan masalah budget yang dikeluarkan si marmut. Jadi untuk proyek si marmut ini mengeluarkan biaya sebesar 54.400.000 guys ya. Jadi itu menurut saya pribadi lumayan cukup banyak juga guys. Bisa untuk beli 3 unit Honda Beat ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang menyukai NMAX ataupun sejenisnya masih banyak kembaliannya guys. Tapi sepemikiran kaum mendang-mending ya teman-teman, untuk biaya yang dikeluarkan proyek si marmut ini lumayan cukup gede juga, 54 juta. Mungkin sepemikiran mereka bisa untuk beli mobil ataupun juga beli unit yang lainnya ya teman-teman. Tapi untuk Mas Mugni bukan masalah nominal uang ya teman-teman, tapi si marmut ini mempunyai histori yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena ini mempunyai kenangan tersendiri buat ownernya. Jadi buat teman-teman silakan nilai sendiri ya, dengan nominal 54 juta untuk biaya restorasi proyek si marmut ini dengan tampilan seperti ini, apakah worth it atau tidak? Tentunya buat teman-teman yang menyaksikan dari awal sampai akhir bakalan mengerti part apa saja yang ditempelin untuk proyek si marmut ini. Nah sekarang ya ini proyek restorasi si marmut udah selesai. Silakan buat teman-teman ya, apabila saya dalam proses pengerjaan untuk proyek restorasi si marmut ada pengerjaan yang kurang tepat ataupun kurang maksimal, saya butuh kritikan dan sarannya ya, supaya channel Bakul Ngebul bisa lebih baik lagi untuk proyek berikutnya. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk proyek si marmut. Saya nyatakan udah selesai, tinggal kita jadwalkan saja untuk kepulangannya si marmut ya teman-teman. Apakah nanti mau diantar ataupun juga dijemput, kurang lebihnya nanti kita obrolkan lagi. 54 juta pokoknya Anda yang bisa menilai sendiri. Gaskeun, mungkin Kang Aceng ada tambahan. Nah, jadi untuk sahabat Bakul Ngebul, kita itu mengerjakan bukan hanya restorasi di F1 ZR ya, tapi mungkin kali ini kita masih diberi kepercayaan sama owner-owner. Nah, di garasi Bakul Ngebul masih ada sebanyak 7 unit lagi F1 ZR, tapi tidak menutup kemungkinan ya buat netizen kalau misalkan ada yang mau restorasi semacam Pega R, Supra Bapak, Tomio, Honda Win. Nah, kita bisa mengerjakan itu semua. Tapi sementara ini kita masih diberi kepercayaan, masih menggarap F1 ZR. Oke Kang Aceng, mungkin kalau ada pilihan ini mah ya, 54 juta itu buat Kang Aceng itu bakalan buat apa Kang Aceng? Ya, kalau saya sih mending ya. Kalau 54 juta ya mending buat dan restorasi ninja saya. Iya mantap guys. Ini ya cukup lumayan. Ini paling sekarang ini yang paling terbesar biaya yang dikeluarkan. Ya mungkin nanti ada lagi sultan-sultan yang kita mulai akan garap lagi, mungkin ada yang lebih dari ini juga, kita kan nggak tahu. Iya, jadi masalah budget disesuaikan ya, Kang Ceng. Kita itu cuma mengikuti apa yang diinginkan customer kita. Jadi mau budget seberapa juga kita bisa garap. Jadi nggak harus seperti ini, tapi ini cuman keinginan ya Mas Mugni. Oke, gaskeun. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk di progres finishing kita ya untuk proyeksi marmut. Alhamdulillah dalam pengerjaannya tidak ada masalah ataupun juga tidak ada hal yang rumit ya teman-teman. Apalagi ini semua partnya original, jadi kita merujuk ke keaslian ataupun juga ke orian bawaan lahir Peace Air itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita tinggal jadwalkan saja untuk kepulangan si marmut. Untuk progres kita selanjutnya tinggal di project restorasi Peace Air 99 ya teman-teman, dual tone warna biru silver ya teman-teman, blue ice. Nanti kita bakalan gaskin lagi secepatnya. Pokoknya buat teman-teman yang hobi restorasi tidak dari Peace Air aja ya, yang seneng restorasi
Pokoknya pantau terus di channel Bakul Ngebul. Pokoknya saya menanti kritik dan sarannya supaya channel ini lebih berkembang di kemudian hari. Dan jangan lupa ya, untuk para netizen, para sahabat Bakul Ngebul yang menyukai knalpot drill dan juga free 1 kaos ya teman-teman. Nanti kita bakalan cek sound lagi di konten kita berikutnya khusus untuk knalpot drill. Jadi buat teman-teman yang setiap pembelian knalpot drill kita bakalan kasih 1 kaos, dan untuk harga kita bakalan diskon ya. Tidak seperti harga yang kemarin, kita bakalan turunin harganya, dan juga kita kasih bonus 1 buah kaos dari drill. Oke teman-teman, di channel kita ya yang mau mencapai 17.000 subscriber, terima kasih ya buat teman-teman yang selalu pantau dan selalu dukung. Nanti di 20.000 subscriber kita bakalan kasih kaos ya, kasih kaos untuk beberapa orang saja ya teman-teman. Nanti kita bakalan pilih ya, di 20.000 subscriber kita bakalan pilih, sortir komenan, kritikan yang menarik ya, ataupun juga apalah yang unik-unik ya teman-teman. Kita bakalan pilih beberapa orang saja ya, kita bakalan kasih cenderamata dari Bakul Ngebul berupa kaos ya teman-teman. Dan juga nanti sesuai janji saya yang kemarin ya, 50.000 subscriber kita bakalan kasih hadiah ataupun juga giveaway untuk knalpot drill ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe, cepetan subscribe. Dan juga jika videonya bermanfaat, silakan share ya teman-teman. Dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari kita. Oke, saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Hai semua, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun!